Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Solkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya marilah kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan memahami materi, yaitu 1. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, dan yang kedua menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita. Struktur berita meliputi 1. Orientasi berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. 2. Peristiwa merupakan tahap inti dari berita. Pada tahap ini, berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang dimunculkan kemudian. Dan yang ketiga, sumber berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita. Ia bisa berada di dalam berita itu sendiri. Adapun sistematika berita yaitu 1. Kepala berita atau lead. Di dalam kepala berita setidaknya mengandung unsur pokok berita 5W, yaitu what atau apa yang terjadi, where di mana peristiwanya, when kapan peristiwa itu terjadi, who siapa yang terlibat, dan why mengapa peristiwa itu terjadi. Yang kedua, tubuh berita. Di dalam tubuh berita biasanya mengandung unsur pokok berita 1H atau how. Bagaimana peristiwanya? Bisa berupa kronologi atau urutan peristiwa, bisa pula berisi akibat dari kejadian tersebut. Yang ketiga, uraian atau ekor berita. Informasi-informasi yang kurang penting diletakkan di dalam uraian atau ekor berita ini. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks berita yaitu 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, terutama media-media nasional akan menghindari penggunaan bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan. Bahasa baku beracuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, beracuan pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, beracuan pula kepada PUEBI. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda baca, petik, ganda, pembuka, dan penutup. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa atau penerang. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Misalnya pukul sekian,
Kemudian pagi ini bisa pula berupa penunjuk tempat dan lain sebagainya. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau menunjukkan waktu, misalnya kemudian, sejak, ketika, setelah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks berita. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adiksimba: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Jika teks berita sudah selesai disusun, maka bisa disampaikan secara lisan. Dalam penyampaian berita secara lisan ada hal yang diperhatikan, yaitu yang pertama, memahami isi teks berita yang akan disampaikan. Yang kedua, artikulasi atau pelafalan harus jelas. Yang ketiga, intonasi atau lagu kalimat harus tepat. Yang keempat, penjedaan atau pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, tempo atau kecepatan pembacaan jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan yang keenam, sikap atau gestur harus netral, harus wajar. Juga yang ketujuh, volume suara harus cukup keras. Dan tentunya diperlukan faktor pendukung lainnya seperti alat perekam, buku catatan, atau lain sebagainya. Berikut contoh penyusunan berita. Dalam menyusun berita, kita harus memilih peristiwa yang menarik dan berhubungan dengan banyak orang. Misalnya adalah peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan di madrasah atau sekolah. Di sini dicontohkan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dapat dipilih narasumber atau ditentukan narasumber, yaitu waka kesiswaan dan ketua OSIS sebagai sumber informasi atau orang yang akan diwawancarai. Yang kedua, mencatat fakta-fakta yang ditemukan, tentunya yang berhubungan dengan unsur pokok berita adiksimba atau 5W plus 1H tadi, yaitu A, apa yang terjadi atau what, yaitu upacara bendera memperingati HUT RI ke-75. B, di mana atau where, yaitu halaman kampus MTS Solihah. C, kapan peristiwa itu terjadi atau when, Senin 17 Agustus 2020 pukul 8 sampai dengan selesai. D, siapa yang terlibat atau misalnya bapak, ibu, guru, dan siswa.
Mengapa peristiwa itu terjadi atau why, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan F, bagaimana kejadiannya atau how, yaitu peserta upacara mengikuti dengan hikmat dan bersemangat. Dari data-data informasi yang sudah kita peroleh atau catatan tadi, maka dapat kita kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh sebagai berikut. Judulnya, Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke-75. Isi paragraf beritanya yaitu MTS Solihah mengikuti upacara bendera memperingati HUT RI ke-75 di halaman kampus madrasah. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 8 yang diikuti oleh semua Bapak Ibu guru dan siswa. Semua peserta upacara mengikutinya dengan khidmat dan penuh semangat. Peringatan Hari Besar Nasional seperti ini dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, terutama dalam diri siswa. Itulah contoh teks berita. Demikian pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga kalian semua sudah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.